Meski namanya dinisbatkan pada nama Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, Habib Soleh Tanggul sebenarnya dilahirkan di Hadramaut, Yaman pada 17 Jumadil Awal 1313 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1895 Masehi. Ayahnya bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, yang juga dikenal masyarakat sekitar dengan julukan Al-Bakri Al-Hamid, sedangkan ibunya adalah Aisyah dari keluarga Al-Abud Ba Umar dari kalangan klan Masyaikh Non-Habaib Al-Amudi. Masa kecilnya ia habiskan untuk menuntut ilmu agama. Guru utamanya dalam bidang ilmu fikih dan tasawuf adalah ayahnya sendiri, Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, sedangkan Al-Quran ia pelajari dari Syekh Said Bamudij. Saat Habib Soleh berusia 26 tahun atau ketika itu bertepatan dengan tahun 1921 Masehi, ia memutuskan berhijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Perjalanan hijrah ini membuatnya sempat singgah di Gujarat, India. Habib Soleh sempat tinggal beberapa hari di Jakarta dan berkeliling mengunjungi para ulama sampai saudara sepupunya yang bernama Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang telah lebih dulu berhijrah. Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang telah lebih dulu berhijrah meminta Habib Soleh untuk mengunjungi kediamannya di Lumajang. Habib Soleh juga kemudian menikah dengan warga Tempeh, Lumajang dan membangun rumah di sana. Habib Soleh berdakwah keliling dari desa ke desa di Lumajang sampai 12 tahun lamanya sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Tanggul. Sebelum akhirnya menjadi pendakwah di daerah baru tersebut, Habib Soleh terlebih dahulu melaksanakan uzlah, khalwat atau aktivitas menyepi, mengurung diri dengan beribadah sampai lebih dari 3 tahun lamanya. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, seorang ulama terkemuka yang berdomisili di Gresik yang kemudian memerintahkan Habib Soleh untuk mengakhiri masa khalwat dan memintanya datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Habib Abu Bakar memberikan Habib Soleh mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah imamah dan sorban hijau sebagai penanda status kewalian kutub yang diembannya, sekaligus meminta Habib Soleh untuk segera menunaikan ibadah haji. Saat gejolak Partai Komunis, Adam Malik masih bekerja di kantor berita nasional Antara, ia kerap mendapat ancaman pembunuhan yang dicurigai dari Menteri Luar Negeri saat itu Subandrio, hingga membuatnya meminta perlindungan ke Habib Ali Kuitang. Atas rekomendasi Habib Ali, ia lalu pergi mengungsi ke kediaman Habib Soleh di Tanggul, Jember. Hanya sempat menginap semalam, Habib Soleh menyuruh Adam Malik kembali ke Jakarta dan berpesan untuk tidak takut. Beliau mengatakan, kelak Adam Malik akan mengambil jabatan itu. Pasca gerakan tanggal 30 September pesan Habib Soleh menjadi kenyataan. Adam Malik mengambil posisi Menteri Luar Negeri pada tahun 1966. Hal serupa pernah terjadi pula pada Alwi Shihab. Saat itu Alwi Shihab menemui Habib Soleh untuk meminta doa restu dan mencurahkan kesulitannya untuk dapat berkuliah di luar negeri yakni terkait dokumen dan visa. Habib Soleh kemudian memerintahkan Alwi Shihab untuk mandi di kedua sumur dekat kediamannya dan memerintahkannya menemui Adam Malik yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Habib Soleh membekalinya dengan sebuah surat dan berpesan untuk tidak perlu takut kepada Adam Malik, karena kelak ia akan mengambil posisi tersebut, atau menjadi Menteri Luar Negeri. Beberapa puluh tahun kemudian pesan itu menjadi kenyataan. Alwi Shihab menjadi Menteri Luar Negeri di era Presiden Abdurrahman Wahid. Stasiun Mungil Tanggul seakan dibangun untuk para peziarah makam Habib Soleh Tanggul. Kepala Stasiun Tanggul, Setio Wibowo, juga mengaku banyak orang luar kota yang datang ke kota ini untuk berziarah ke Habib Soleh Tanggul. Pak Setio yang baru beberapa bulan bertugas di Stasiun Tanggul, mendapat amanat dari kepala stasiun sebelumnya untuk menyambut baik para peziarah yang datang ke Tanggul. Bahkan sejumlah peziarah tidak enggan menitipkan tas di kantor kepala stasiun. Saat hail tiba, para tamu sedikit kewalahan bila ingin menginap di hotel. Karena di daerah Tanggul tidak ada hotel, para peziarah yang datang ke Tanggul biasanya menginap di rumah-rumah penduduk. Warga setempat juga bangga didatangi dan diinapi. Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf Pasuruan mengatakan, bahwa karomah kewalian Habib Soleh Tanggul tak perlu diragukan lagi. Hal itu disebabkan beliau kerap berbuat baik terhadap orang yang datang ke rumahnya melayani dengan tangannya sendiri. Tiap hari Habib Soleh memberikan makanan roti dan gula terhadap semut-semut yang ada di kediamannya, memberikan kulit pisang kering kepada kambing piaraannya dan memberikan makan ikan yang ada di kolam dekat rumahnya. Para penjual di pasar tidak merasa terganggu dengan kambing-kambing Habib yang berkeliaran.
Bila kambing milik Habib memakan barang dagangan mereka, maka mereka senang karena meyakini kemujuran dan keberkahan akan meliputi mereka.